Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Akang Teteh Kema Ekis. Selamat datang di podcast Blow Up. Pada episode kali ini akan dipandu oleh aku, Kalisa Naira Rilano, bisa dipanggil Naira. Hari ini kita akan berbicara tentang perjalanan inspiratif dalam dunia bisnis dengan narasumber yang gak kalah keren loh. Jadi narasumber kita ini mempunyai usaha di bidang produk hasil olahan pertanian. Nah, nama usaha yang dimiliki oleh narasumber kita ini adalah Sambal Mantan. Sambal Mantan merupakan kondimen kebanggaan masyarakat Jatinangor yang kalau misalkan kalian pengen makan enak nih tapi udah kepepet banget dan gak punya waktu banyak, itu bisa cobain sambal mantan. Nah, jadi sambal mantan ini terbuat dari bahan alami pilihan yang diolah dengan kasih sayang ibu-ibu kelompok tani. Jadi bisa banget nih ngobatin rasa kangen kalian dengan masakan rumah. Berarti ini cocok banget ya buat para mahasiswa Jatinangor yang kemungkinan besar itu pada ngerantau nih. Nah, jadi daripada penasaran, aku langsung aja panggil narasumber kita, pada Teh Silmi Nurfianti Juliat. Dipersilahkan. Halo Teh Silmi. Gimana nih Teh kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini baik. Naira gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik juga Teh. Boleh Teh perkenalan dulu nama dan angkatan? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Kamayakis, kenalin nama aku Silmi Nurfianti Juliana. Alhamdulillah saat ini sudah merampungkan semester 4 di Prodi Ekonomi Islam. Dan alhamdulillah selama 2 semester ini aku juga diamanahi untuk memegang proyek kewirausahaan milik Paguyuban Karya Sambal 44, namanya adalah Sambal Mantan. Dan kemarin aku juga sempat dihubungi sama teman-teman EKS untuk sedikit sharing terkait dengan Sambal Mantan. Jadi itu ceritanya kenapa aku ada di sini gitu. Salam kenal teman-teman. Oke, salam kenal juga ya Teh. Nah, ini aku langsung aja Teh, boleh ceritain sedikit nggak tentang awal mula bisnis Sambal Mantan ini? Seperti yang udah aku bilang di awal tadi ya, bahwa Sambal Mantan ini sebenarnya hadir atas inisiasi dari mahasiswa penerima beasiswa Karya Sambal 44. Jadi dengan kata lain, disclaimer ya teman-teman, bahwa Sambal Mantan ini sebenarnya bukan bisnis milik aku sendiri, tapi milik Paguyuban Karya Sambal 44 gitu. Cuma di sini kita punya yang unik, karena Sambal Mantan itu menerapkan konsep memberdayakan masyarakat gitu. Jadi harapannya dengan adanya cuap-cuap ini gitu bisa menjadi salah satu inspirasi buat teman-teman. Kali aja teman-teman di rumah gitu punya keinginan buat turut mengembangkan potensi masyarakat yang ada di daerah masing-masing gitu. Kemudian Sambal Mantan ini sudah aku bilang tadi ya, bahwa Sambal Mantan hadir atas inisiasi dari mahasiswa penerima beasiswa Karya Sambal 44. Jadi KSE itu atau Karya Sambal 44 itu adalah sebuah yayasan beasiswa di mana dia itu bermitra dengan 35 PTN yang ada di seluruh Indonesia. Kayak gitu. Dimana di setiap mitranya ini kita punya paguyuban termasuk Unpad. Kayak gitu. Dan si paguyuban ini dikelola oleh mahasiswa penerima beasiswa Karya Sambal 44 itu sendiri. Seperti itu. Nah, karena di sini kita dalam bentuk paguyuban ya, seperti paguyuban pada umumnya, di sini kita punya kepengurusan, kita punya divisi-divisi, tapi yang membuat unik adalah di sini kita punya divisi yang namanya community development, yang perannya itu langsung terjun ke lapangan untuk memberdayakan masyarakat. Seperti itu. Dan qadarullah saat itu teman-teman dari Paguyuban Karya Sambal 44 dipertemukan dengan ibu-ibu kelompok wanita tani pintar yang ada di Cibiru. Kebetulan ibu-ibu kelompok wanita tani ini berfokus di bidang pertanian. Nah, selama ini ibu-ibu kelompok wanita tani itu menjual hasil taninya begitu aja gitu ke pasar, kemudian ke tetangga sekitar. Jadi kita ini berpikir gimana nih caranya untuk bisa bantu ibu-ibu gitu, biar kita bisa bikin produk yang punya nilai jual yang lebih tinggi gitu. Dan dari sanalah tercetus ide untuk membuat sambal kemasan seperti itu. Oke Teh, berarti kan ini bukan bisnis Teteh sendiri ya. Motivasi Teteh buat mau megang bisnis ini sendiri itu apa? Oke, jadi kenapa aku pengen menghandle Sambal Mantan ini, kenapa aku mau gitu. Jadi pada mulanya di Paguyuban Karya Sambal 4 ini kan kita punya divisi-divisi ya. Kemudian kemarin kita diskusi siapa nih yang mau masuk ke divisi ini, siapa yang mau masuk ke divisi itu gitu. Kemudian singkat cerita, akhirnya aku dipilih untuk masuk ke divisi community development. Nah, di community development ini kita punya beberapa program. Salah satunya adalah
sambal mantan. Kemudian kita juga punya program yang berbasis di lingkungan, ada bank sampah dan juga ada ekobrik gitu. Kemudian saat ditawari, aku tuh sebenarnya mau aja karena aku merasa bahwa bisnis ini tuh adalah relevan karena aku berasal dari jurusan ekonomi Islam. Kebetulan di beberapa semester lalu aku juga sempat belajar terkait dengan manajemen keuangan, kemudian manajemen kewirausahaan, termasuk bisnis mikro. Jadi aku merasa bahwa ilmu yang aku dapat ini memang relevan, apalagi aku punya kesempatan gitu untuk mengimplementasikan ilmu-ilmu itu dengan adanya program sambal mantan ini kayak gitu. Oke teh. Nah kan namanya unik nih teh, sambal mantan. Aku boleh tahu nggak teh asal usul nama sambal mantan ini apa? Jadi mungkin teman-teman juga dari tadi penasaran ya, kenapa sih sambal mantan namanya gitu? Apakah memang rasanya sepedas omongan mantan apa kayak gimana gitu? Jadi asal usul nama sambal mantan ini sebenarnya mantannya itu merupakan singkatan dari makanan instan gitu. Jadi sebelumnya kita juga punya produk yang lain, yaitu nasi instan gitu. Kemudian kita bingung gitu ya, gimana caranya supaya konsumen itu bisa ingat satu brand kita. Maka tercetuslah ide untuk bikin namanya sambal mantan kayak gitu. Oke teh. Aku boleh tahu nggak teh cara nentuin target pasarnya itu gimana? Oke, jadi sebenarnya kita melihat masalah yang ada di lapangan, teman-teman. Karena kita tahu ya bahwa Jatinangor ini diisi sama banyak banget PTN ya, ada Unpad, kemudian ada ITB, ada IPOPIN, ada IPDN. Jadi istilahnya Jatinangor ini mayoritas dihuni oleh mahasiswa. Terus kan kita tahu ya karakter mahasiswa kayak gimana, suka yang praktis gitu ya. Makanya kita menjual sambal mantan itu alasannya juga dari situ. Kita pengen menjawab masalah yang ada di lapangan, bahwa mahasiswa itu suka yang praktis, kemudian suka yang enak, dan juga suka makanan rumahan kayak gitu. Oke teh, aku mau tahu strategi pemasaran sendiri dari sambal mantan ini gimana? Oke, terkait strategi pemasarannya itu yang pertama kita bergerak dari dalam dulu gitu ya. Nah kebetulan paguyuban kita ini lumayan banyak gitu dihuni sama besuan-besuan. Jadi kita arahkan mereka buat mempromosikan sambal mantan ini di fakultas dan juga prodinya masing-masing. Udah berangkat dari sana, mulai banyak nih yang tahu sambal mantan dari mulut ke mulut gitu. Kemudian kita juga sering memaksimalkan peluang ketika ada bazar. Contohnya di akhir tahun kemarin kebetulan Fakultas Perikanan itu mengadakan bazar. Kita juga sempat promosi bazar di sana dan alhamdulillah peminatnya juga cukup banyak. Terus kita juga coba buat selalu hadir di tiap event-event KSE. Contohnya saat ada Staden Summit di Cirebon kemarin, kemudian saat ada event tatap muka penerima beasiswa KSE secara offline di UPI kemarin, event Bandung Raya, di mana pesertanya itu ada dari peserta UPI, kemudian ITB dan juga Unpad. Kemudian achievement terbaru dari sambal mantan ini, sambal mantan kemarin berhasil terbang ke Malang untuk mengikuti Entrepreneur Academy, dan pesertanya itu adalah 35 PTN yang ada di seluruh Indonesia kayak gitu. Kemudian alhamdulillah sambal mantan juga kemarin sempat ikut pameran nasional di Surabaya, dan sempat dicobain sama Bapak ex-menteri Bapak Sofyan Jalil, dan dicobain sama teman-teman dari seluruh Nusantara yang ada di sana gitu. Oke teh, berarti sambal mantan ini udah cukup terkenal ya teh? Iya betul. Aku pengen tahu nih teh, cara sambal mantan memanfaatkan sosial media untuk pemasarannya gimana? Iya betul. Sebetulnya sosial media ini adalah salah satu elemen yang penting gitu buat meningkatkan strategi marketing kita gitu. Jadi kita ini pertama memaksimalkan akun manifestnya anak Unpad yang ada di X atau yang ada di Twitter gitu. Kemudian kita juga mulai ekspansi ke sosial medianya sambal mantan itu ada di dia, teman-teman jangan lupa di follow ya, ada di sini di @_sambal mantan. Kemudian kita juga mulai ekspansi di marketplace, salah satunya di Shopee dengan nama yang sama kayak gitu. Jadi nanti teman-teman yang mau pesan langsung aja kepoin Instagram kita atau langsung aja ke Shopee-nya. Oke nih teh, aku mau nanya buat rencana kedepannya ini sambal mantan mau gimana? Oke, untuk rencana sambal mantan sebenarnya kita ini punya mimpi untuk bisa membuat sambal mantan ini mandiri. Kemudian karena kita rasa untuk merealisasikan itu perlu waktu yang panjang dan gak sebentar, makanya untuk planning ini kita bagi ke dalam 3 jangka waktu. Yang pertama jangka pendek, kemudian jangka menengah, dan juga jangka panjang. Untuk jangka pendek ini kita coba untuk membenahi dulu si kemasan sambal mantannya ini, karena sambal mantan ini kemasannya kan botol ya teman-teman. Kalau misalkan dikirim dalam jarak jauh itu
rentan banget untuk pecah, kemudian rentan tumpah kayak gitu. Kemudian yang kedua kita coba buat memenuhi semua syarat perizinannya dulu. Alhamdulillah saat ini Sambal Mantan udah punya SPIRT, sertifikat produksi pangan industri rumah tangga, dan ibu-ibu kelompok wanita tani yang memproduksi Sambal Mantan ini juga sudah punya NIB atau nomor induk berusaha. Dan sekarang kita sedang proses untuk membuat sertifikasi halal seperti itu. Kemudian selanjutnya kita mau uji lab biar tahu kandungan gizi yang ada di Sambal Mantan dan biar tahu gitu seberapa aman Sambal Mantan buat dikonsumsi sama masyarakat Indonesia. Dan disclaimer teman-teman, Sambal Mantan sejauh ini belum pakai pengawet apapun, jadi sistem pengawetannya itu alami banget, yakni dengan membanyakan si minyaknya gitu. Kemudian untuk jangka menengah dan jangka panjang, sejauh ini kita berencana buat bikin dulu strategi marketing yang masif supaya kita bisa BFP dulu, kemudian jangka panjang harapannya kita bisa masuk ke supermarket, kemudian ke pusat oleh-oleh, ke rumah makan, ke hotel dan lain sebagainya. Dan doain juga ya semoga Sambal Mantan ini bisa menjadi oleh-oleh nomor satu khas Sumedang gitu ya, karena masa tahu bisa Sambal Mantan nggak bisa ya. Oke teh, semoga apa yang direncanain ke depannya bisa tercapai. Aku boleh tahu nggak sih menu-menu yang ada di Sambal Mantan ini apa aja? Sebetulnya teman-teman banyak banget menu-menu yang ada di Sambal Mantan ini, mulai dari sambal cumi, kemudian sambal bawang, sambal teri, sambal mangga dan lain sebagainya. Cuman yang best seller itu adalah sambal cumi dan juga sambal bawang. Makanya kita masuk atau produksi di sana. Untuk harganya sendiri murah banget, mulai dari 10 sampai 25 ribuan aja. Jadi cukup terjangkau ya buat teman-teman mahasiswa. Makanya jangan lupa cobain Sambal Mantan. Oke, berarti dari segi harga itu udah harga mahasiswa banget. Bener. Dan target pasarnya pun buat mahasiswa ya teh. Aku mau itu dari saran dan motivasi kepada Kema Ekis nih teh, yang pengen punya usaha tapi mungkin masih insecure atau kurang percaya diri, ada saran dan motivasi dari teteh? Oke, sebenarnya aku juga masih merasa belum pantas gitu ya, karena masih merintis dan juga masih belajar. Tapi kalau misalkan boleh memberikan semangat, pesan aku buat teman-teman, khususnya teman-teman di rumah yang berencana buat membangun sebuah bisnis, saran aku mulai aja dulu, jangan takut. Kemudian jangan takut karena teman-teman pemula, karena niscaya ilmu itu datangnya di perjalanan teman-teman. Jadi mulai aja dulu, jangan nunggu sempurna, karena kita tahu dunia itu bergerak terus ya Naya. Kita tahu dunia itu terus berputar, jadi jangan sampai teman-teman sendiri yang rigid, karena kalau misalkan kita sendiri yang rigid, ujung-ujungnya kita yang malah kolaps gitu. Kemudian ditakutkan ya kalau misalkan kita nggak mulai dari awal, ide-ide yang sudah kita pikirkan matang-matang itu malah udah direalisasikan duluan sama orang lain gitu. Jadi ujung-ujungnya kan sia-sia gitu ya. Meskipun memang dalam merintis usaha ini gampang-gampang susah ya Naya, tapi percaya sama aku bahwa perjalanannya itu worth the pain asalkan teman-teman konsisten kayak gitu. Oke teh, boleh kasih closing statement sedikit nggak teh? Kayak untuk closing statement mungkin aku mau ngasih apresiasi buat teman-teman KS karena udah mau membuat wadah yang keren ini, program Blow Up gitu ya. Semoga dengan adanya program Blow Up ini semakin banyak entrepreneur muda di FEB Unpad yang mau mempublikasikan produk-produknya kayak gitu. Makasih juga buat Naira buat udah memandu sesi podcast kita kali ini. Oke teh, berarti harapannya buat Kema Ekis dapat menemukan inspirasi dalam dunia bisnis. Iya, terus jangan lupa buat teman-teman yang pengen cobain Sambal Mantan, terus segera kepoin aja Instagram kita di sini atau akun Shopee kita di sini kayak gitu. Oke. Yuk pilih varian sambal favorit kamu dan buktikan sendiri seberapa nampol pedasnya. Mau makan, ingat Sambal Mantan. Oke, itu dari aku dan Teh Silmi. Terima kasih buat Teh Silmi udah nyediain waktunya dan udah berbagi ilmunya juga kepada Kema Ekis dan kepada kita semua. Kepada Teh Silmi boleh dipersilahkan kalau ada kegiatan lain. Oke, makasih ya Mbak. Ya, makasih Teh. Kami cukupkan podcast doa pada hari ini. See you in the next doa. Dadah.